Bayangkan, seorang bintang sepak bola dunia. Terkenal, kaya, dielu-elukan jutaan fans. Hidupnya tampak sempurna, kontrak besar di klub elit Eropa, wajahnya terpampang di papan iklan. Sebuah kasus hukum yang bisa mengubah segalanya, bukan hanya karir, tapi juga hidupnya. Nama itu adalah Achraf Hakimi, pemain andalan Paris Saint-Germain dan tim nasional Maroko. Bagi banyak orang, ia adalah simbol kesuksesan, anak muda dari keluarga imigran yang berhasil menembus panggung sepak bola dunia. Tapi pada awal 2023, segalanya berubah. Dari lapangan hijau, namanya tiba-tiba berpindah ke halaman depan berita kriminal. Tuduhan yang diarahkan padanya bukan sembarang tuduhan, ini adalah tuduhan pemerkosaan. Kata yang berat, yang langsung mengubah cara orang memandang seseorang. Mari kita tarik ke bulan Februari 2023. Di Paris, seorang perempuan berusia 24 tahun mengaku mengalami pelecehan seksual di rumah pribadi Hakimi. Dirinya dipaksa melakukan hubungan seksual. Yang menarik, perempuan ini tidak secara resmi mengajukan tuntutan hukum. Namun, jaksa di wilayah setempat tetap membuka penyelidikan awal. Hanya beberapa hari kemudian, tepatnya 3 Maret 2023, Hakimi secara resmi dikenai status mise en examen, semacam status dakwaan awal dalam sistem hukum Prancis, dan ditempatkan di bawah pengawasan yudisial. Artinya, dia dilarang berhubungan dengan pihak pelapor, tapi masih diizinkan meninggalkan Prancis. Hakimi membantah keras semua tuduhan itu. Melalui pengacaranya, Van Nicolin, ia menyebut kasus ini sebagai upaya pemerasan. Paris Saint-Germain, klubnya, menyatakan tetap percaya pada proses hukum dan akan memberikan dukungan kepada sang pemain. Bahkan, meskipun status hukumnya sudah ditetapkan, Hakimi tetap bermain, bahkan tetap dipanggil ke tim nasional Maroko. Alasannya jelas, dalam hukum, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Kasus ini awalnya berjalan seperti badai yang pelan-pelan mereda, atau setidaknya begitu yang dipikirkan sebagian orang. Tetapi kenyataannya, proses hukum bergerak di bawah permukaan. Tidak banyak berita besar keluar selama 2023 dan 2024, meskipun media sesekali mengangkat isu ini. Publik mulai membicarakan hal lain. Jaksa Nanterre secara resmi meminta agar Hakimi dibawa ke pengadilan atas tuduhan pemerkosaan yang terjadi pada 8 Februari 2023. Ini bukan lagi sekadar penyelidikan. Ini adalah langkah besar dalam sistem peradilan Prancis, yang berarti pihak kejaksaan percaya ada cukup bukti awal untuk mengajukan perkara ini ke meja hijau. Di titik ini, tensi langsung naik. Media Prancis seperti Le Parisien memberitakan secara besar-besaran, memicu gelombang reaksi dari publik, dari para penggemar sepak bola, hingga para aktivis hak perempuan. Dalam proses ini, pihak pelapor tetap pada keterangannya. Ia mengulang klaimnya, menegaskan bahwa peristiwa malam itu adalah serangan seksual. Di sisi lain, Hakimi tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah. Bahkan menegaskan lagi bahwa ini adalah skema pemerasan terhadap dirinya karena status dan kekayaannya. Untuk pertama kalinya setelah lama diam, Hakimi angkat bicara secara langsung di hadapan publik. Ia berkata, ketika Anda terkenal, Anda menjadi target yang mudah untuk pemerasan. Kalimat yang memancing reaksi beragam, sebagian menganggap ini pembelaan wajar. Sebagian lain melihatnya sebagai bentuk pengalihan isu. Di tengah hiruk-pikuk ini, ada juga sisi personal yang tak kalah menjadi bahan perbincangan, hubungannya dengan sang mantan istri, Hiba Abouk. Hiba secara terbuka menyatakan dukungannya kepada para korban kekerasan seksual, pernyataan yang bagi sebagian orang dianggap sebagai sinyal bahwa ia tidak memihak sang mantan suami dalam kasus ini. Sekarang, bayangkan Anda sebagai Hakimi. Anda masih bermain bola, kontrak besar masih berjalan, tapi di saat yang sama, Anda tahu bahwa setiap langkah Anda diawasi, setiap komentar Anda ditafsirkan. Dan di ujung jalan ada sidang yang bisa menentukan masa depan Anda. Apakah Anda akan keluar sebagai orang yang dibebaskan dari segala tuduhan? Sebuah kisah yang akan kita kulik lebih dalam. Dari awal kasus, proses hukum di Prancis yang unik, sampai pada dampaknya terhadap dunia sepak bola dan masyarakat luas. Dan yang pasti, drama ini belum berakhir. Justru, ia baru saja memasuki babak paling menentukan. Untuk benar-benar memahami bagaimana kasus Achraf Hakimi ini berkembang, kita perlu menelusuri kembali setiap langkah yang terjadi. Bukan hanya tanggal dan kejadian, tapi juga suasana, reaksi, dan konsekuensi yang menyertainya.
Karena di sini, setiap momen adalah potongan puzzle yang membentuk gambaran besar. Akhir Februari 2023. Musim dingin di Paris. Sementara kebanyakan orang sibuk menikmati suasana kafe dan cahaya lampu kota. Di balik pintu tertutup, sebuah cerita yang kelak menjadi sorotan internasional sedang dimulai. Menurut keterangan yang diberikan kepada pihak berwenang, seorang perempuan 24 tahun asal Paris berkenalan dengan Hakimi melalui Instagram. Percakapan daring itu, yang awalnya terasa biasa, berkembang menjadi janji bertemu. Malam tanggal 27 menuju 28 Februari 2023, perempuan itu mendatangi kediaman pribadi Hakimi di Boulogne-Billancourt. Disinilah, menurut versinya, terjadi peristiwa pemaksaan hubungan seksual. Yang menarik, perempuan itu tidak secara resmi mendaftarkan gugatan di kepolisian. Namun, jaksa mulai mengumpulkan informasi, memeriksa kronologi, dan memanggil saksi-saksi potensial. Badai hukum mulai terbentuk. 3 Maret 2023. Hanya beberapa hari setelah berita itu mulai mencuat. Semacam status terdakwa awal. Ia ditempatkan di bawah pengawasan yudisial, dilarang menghubungi pelapor, tapi diperbolehkan meninggalkan wilayah Prancis jika ada urusan profesional. Seperti pertandingan sepak bola. Ini langkah hukum yang serius, tapi tidak otomatis berarti ia bersalah. Reaksi pertama dari pihak Hakimi datang melalui pengacaranya, Van Nicolin. Dalam pernyataannya, ia menolak semua tuduhan dan menegaskan bahwa ini adalah upaya pemerasan finansial terhadap kliennya. Sementara itu, Paris Saint-Germain mengeluarkan pernyataan resmi. Klub percaya pada asas praduga tak bersalah dan akan mendukung Hakimi sepanjang proses hukum. Di Maroko, banyak penggemar menganggap ini hanya gangguan yang tidak akan mempengaruhi performanya di lapangan. Maret hingga akhir 2023. Walaupun status hukumnya sudah jelas, Hakimi terus bermain. Ia tampil di Liga 1, Liga Champions, bahkan membela timnas Maroko di berbagai laga. Media tetap meliput kasus ini, tetapi tidak ada perkembangan besar yang diumumkan. Hakimi memilih diam di hadapan publik. Diam, tapi tetap berada dalam sorotan. 2024, tahun ini berjalan relatif sunyi dari kabar besar terkait kasusnya. Namun, di belakang layar, penyelidikan tetap berlangsung. Jaksa memeriksa bukti digital, keterangan saksi, dan catatan komunikasi. Publik mulai terbiasa dengan ide bahwa Hakimi adalah pemain yang masih dalam proses hukum. Apakah kasus ini akan dihentikan atau dibawa ke pengadilan? Jawabannya datang pada bulan Agustus 2025, dan itu adalah momen yang mengubah segalanya. 1-2 Agustus 2025. Ini adalah sinyal bahwa kejaksaan menilai bukti yang ada cukup kuat untuk dipresentasikan di hadapan hakim dan juri. Bagi publik, ucapannya singkat tapi tajam. Ketika Anda terkenal, Anda menjadi target yang mudah untuk pemerasan. Saya percaya sistem hukum akan membuktikan kebenaran saya. Kalimat itu langsung menjadi headline di berbagai media, memicu perdebatan panas di media sosial. Pihak pelapor tidak goyah. Ia kembali menegaskan tuduhannya. Menyebut bahwa kejadian itu benar-benar terjadi dan ia siap menghadapi proses persidangan. Para pengacara dari kedua belah pihak mulai bersiap, mengatur strategi, mengumpulkan saksi, dan mengantisipasi pertempuran panjang di ruang sidang. Di tengah ini semua, publik juga mengingat satu hal, kehidupan pribadi Hakimi sudah berubah drastis sejak 2023. Perceraian dengan Hiba Abu. Ia secara terbuka menyatakan dukungan kepada para korban kekerasan seksual, sikap yang dilihat sebagian orang sebagai bentuk jarak dari posisi sang mantan suami. Garis waktunya jelas. Dari Februari 2023, ketika tuduhan pertama kali mencuat, hingga Agustus 2025, ketika permintaan resmi untuk mengadili Hakimi diajukan, kasus ini telah melewati perjalanan panjang. Dan meskipun tampak diam di permukaan, setiap tahapnya membawa kita semakin dekat pada momen klimaks, persidangan yang akan menentukan nasib seorang bintang sepak bola dunia. Yang menarik, ini bukan sekadar cerita tentang seorang atlet dan tuduhan kriminal. Ini juga adalah kisah tentang bagaimana hukum, media, dan opini publik berinteraksi, kadang saling menguatkan, kadang saling bertentangan, dalam membentuk persepsi terhadap seseorang. Dan untuk Hakimi, setiap hari yang berlalu membawa satu langkah lagi menuju titik di mana semua akan diputuskan. Bersalah atau tidak? Ketika kita berbicara tentang kasus Achraf Hakimi, ada satu hal yang harus dipahami sejak awal.
ini bukan sekadar kasus, tuduhan, versus bantahan. Ini adalah pertemuan kompleks antara sistem hukum Prancis, tekanan sosial, opini publik, dan citra seorang bintang sepak bola dunia. Untuk memahami bagaimana kasus ini bisa berkembang sampai pada tahap permintaan resmi untuk diadili, kita perlu membedah elemen-elemen hukum dan sosial yang menyertainya. Pertama, ini adalah status resmi yang diberikan oleh hakim penyelidik kepada seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana serius. Tidak sama dengan vonis bersalah, tapi lebih berat dari sekadar tersangka biasa. Begitu seseorang mendapatkan status ini, berarti hakim menilai ada indikasi yang cukup untuk menyelidiki secara mendalam. Dalam kasus Hakimi ditempatkan di bawah pengawasan yudisial. Ia tidak boleh menghubungi pihak pelapor, dan ada pembatasan tertentu, meskipun ia diizinkan meninggalkan Prancis untuk bermain sepak bola. Hingga ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, Hakimi secara hukum tetap dianggap tidak bersalah. Namun, hukum hanyalah satu sisi cerita. Di sisi lain ada opini publik, yang seringkali bergerak lebih cepat, dan lebih tajam, daripada proses hukum itu sendiri. Di Prancis, berita ini langsung memicu perdebatan. Sebagian publik menganggap Hakimi harus dihentikan sementara dari bermain untuk menghormati proses hukum. Sebagian lainnya berpegang pada prinsip innocent until proven guilty, dan menilai bahwa menghentikan karirnya tanpa vonis akan menjadi ketidakadilan. Di Maroko, narasinya agak berbeda. Tuduhan ini terasa seperti serangan terhadap pahlawan sepak bola mereka. Beberapa surat kabar bahkan memuat editorial yang membela Hakimi habis-habisan. Lalu ada juga sudut pandang media Spanyol. Menjadi bahan gosip besar. Hiba kemudian membuat pernyataan publik yang menarik perhatian. Ia mendukung korban-korban kekerasan seksual dan percaya pada keadilan. Banyak yang membaca pernyataan ini sebagai sikap yang tidak berpihak kepada Hakimi, meskipun ia tidak pernah secara eksplisit mengomentari kasus sang mantan suami. Aspek sosial lainnya yang tak kalah penting adalah fenomena publik figur dan tuduhan kriminal. Hakimi sendiri, dalam pernyataan publiknya di tahun 2025, mengungkapkan pandangannya. Apakah status sebagai selebritas membuat seseorang lebih rentan menjadi target tuduhan palsu? Atau justru membuat mereka berada dalam posisi yang lebih sulit untuk menghadapi tuduhan serius karena tekanan publik yang besar? Di sisi hukum, proses ini tidak bisa diselesaikan cepat. Jaksa harus memastikan semua bukti siap untuk persidangan. Pihak pembela akan mencoba membongkar kredibilitas saksi dan konsistensi cerita pelapor. Semua ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan selama waktu itu, media akan terus menyorot, menganalisis, bahkan berspekulasi. Tidak kalah menarik adalah peran media sosial. Sejak kasus ini mencuat, klub, bahkan federasi sepak bola harus berhitung. Mereka harus menimbang antara mendukung pemain yang belum terbukti bersalah dan menjaga citra merek mereka di mata publik. PSG sejauh ini tetap berdiri di belakang Hakimi, tetapi kita tahu, dalam dunia bisnis olahraga, dukungan seperti ini bisa berubah cepat tergantung perkembangan kasus. Kesimpulannya, kasus Hakimi bukan hanya soal hukum murni. Ia adalah pertempuran tiga front: hukum, opini publik, dan citra profesional. Masing-masing saling mempengaruhi. Keputusan hakim akan mempengaruhi pandangan publik, tekanan publik bisa memengaruhi keputusan klub, dan semua itu pada akhirnya bisa menentukan nasib karir Hakimi. Dan ingat, kita baru sampai di titik di mana jaksa meminta agar kasus ini dibawa ke pengadilan. Bab berikutnya adalah persidangan itu sendiri, tempat semua bukti akan dipertarungkan di depan hakim. Inilah momen yang akan menjawab pertanyaan yang sejak awal menggelayuti kasus ini. Apakah Hakimi bersalah, ataukah ia korban dari sebuah tuduhan yang salah? Dari halaman depan koran hingga trending topik di media sosial, nama Achraf Hakimi seakan tidak pernah lepas dari sorotan. Dan reaksi itu, baik yang mendukung maupun yang mengecam, seringkali lebih cepat dan lebih emosional daripada proses hukum yang sedang berjalan. Mari kita mulai dari media Prancis. Disinilah kasus ini pertama kali terungkap. Surat kabar ternama seperti Le Parisien dan L'Equipe segera memberitakan tuduhan tersebut dengan detail kronologi. Le Parisien, misalnya, sejak awal menulis bahwa jaksa telah membuka penyelidikan meski korban tidak mengajukan gugatan resmi. Mereka menyoroti aspek hukum, menjelaskan apa itu mise en examen, dan memberikan pembaruan setiap kali ada perkembangan baru. Ketika pada Agustus 2025 jaksa Nanterre meminta agar Hakimi diadili, berita itu langsung menjadi headline besar di berbagai media.
Meski media arus utama di Prancis berusaha menjaga keseimbangan dalam pemberitaan, memberikan ruang untuk pernyataan dari kedua belah pihak, tajuk berita yang dramatis seringkali membuat publik lab. Fokus pada sensasi ketimbang substansi. Misalnya, judul-judul seperti, Hakimi resmi dituduh pemerkosaan, atau, Jaksa siap bawa Hakimi ke meja hijau, menciptakan kesan seolah kasus ini sudah hampir pasti berakhir dengan vonis bersalah. Padahal secara hukum belum tentu demikian. Lalu ada media Maroko. Di tanah kelahirannya, narasi yang berkembang cenderung berbeda. Surat kabar dan portal berita olahraga di sana banyak yang membingkai kasus ini sebagai cobaan yang menimpa pahlawan nasional. Mereka mengingatkan publik akan kontribusi besar Hakimi pada Piala Dunia 2022, di mana Maroko berhasil menembus semifinal, pencapaian bersejarah bagi Afrika. Banyak artikel menekankan bahwa tuduhan ini belum terbukti, bahkan ada yang menyiratkan bahwa Hakimi menjadi korban fitnah atau serangan karakter dari pihak luar. Sementara itu, media hiburan Spanyol berlomba-lomba mengaitkan pernyataan Hiba dengan kasus ini. Saat Hiba menyatakan dukungan untuk para korban kekerasan seksual, meskipun tidak menyebut nama Hakimi. Banyak media menafsirkan bahwa ia tidak berdiri di pihak mantan suaminya. Hal ini tentu memicu diskusi panas di kolom komentar portal berita hiburan dan gosip. Di luar media tradisional, mengangkat narasi bahwa ia adalah korban dari percobaan pemerasan. Di sisi lain, fenomena ini menciptakan polarisasi tajam. Mereka yang sudah lebih dulu percaya bahwa Hakimi tidak bersalah cenderung mengabaikan atau meragukan semua bukti yang memberatkannya. Sementara mereka yang yakin ia bersalah melihat setiap gerak-geriknya sebagai tanda kesalahan. Dalam situasi seperti ini, hampir tidak ada ruang untuk posisi netral. Reaksi publik juga sangat dipengaruhi oleh momen-momen kunci. Misalnya, ketika pada Agustus 2025 Hakimi akhirnya berbicara di hadapan publik setelah lama diam. Penentangnya menilai itu sebagai bentuk playing victim atau mengalihkan isu. Efeknya terasa bukan hanya di dunia maya. Di stadion, reaksi fans pun terbelah. Dalam beberapa pertandingan PSG, fenomena ini menunjukkan bahwa kasusnya telah keluar dari ranah hukum murni dan menjadi bagian dari budaya pop dan opini publik global. Yang juga patut dicatat adalah peran media internasional. Outlet seperti BBC, ESPN, dan CNN meliput kasus ini dengan fokus pada aspek hukum dan dampaknya terhadap karir sepak bola Hakimi. Liputan mereka memperluas perhatian dunia terhadap kasus ini. Tekanan media dan opini publik bisa mempersulit pencarian kebenaran murni di pengadilan. Jaksa, pengacara, bahkan hakim sadar bahwa setiap keputusan mereka akan dianalisis di depan publik global. Reaksi media dan publik terhadap kasus Hakimi adalah cerminan dari zaman kita, era di mana berita menyebar dalam hitungan detik, opini terbentuk sebelum fakta lengkap tersedia. Dan nasib seseorang bisa berubah hanya karena persepsi publik. Untuk Hakimi, ini berarti ia tidak hanya berjuang di ruang sidang, tetapi juga di ruang yang lebih luas, arena opini publik yang tak kalah brutal dari pertandingan di lapangan sepak bola. Bayangkan Anda sedang memegang kamera, menatap lensa. Dan di belakang Anda ada latar yang penuh misteri. Mungkin siluet Stadion Parc des Princes bercampur dengan bayangan ruang sidang. Inilah titik di mana cerita Achraf Hakimi bisa dihidupkan kembali di dunia digital. Bukan hanya sebagai berita hukum, tapi sebagai kisah yang memancing rasa ingin tahu, memicu emosi, dan membuat orang bertahan menonton hingga detik terakhir. Untuk menciptakan konten YouTube atau media sosial yang benar-benar menggigit, kita harus menggabungkan 3 elemen, alur cerita yang rapi. Dari lapangan hijau ke meja hijau, kisah lengkap. Hakimi diseret ke pengadilan. Fakta di balik tuduhan pemerkosaan. Hakimi bicara, ini semua pemerasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Judul seperti ini akan membuat penonton merasa mereka akan mendapatkan informasi eksklusif, bukan sekadar pengulangan berita yang sudah mereka lihat di media lain. Lalu masuk ke pembukaan video. Mulailah dengan potongan-potongan gambar yang kontras. Hakimi sedang merayakan gol di Piala Dunia 2022. Diiringi suara sorak-sorai ribuan fans, lalu tiba-tiba berganti ke gambar hakim dengan palu sidang, sorotan lampu kamera wartawan, dan suasana tegang di luar pengadilan. Kontras ini akan langsung membuat penonton bertanya-tanya, bagaimana seorang pahlawan nasional bisa berakhir di tengah badai tuduhan seberat ini? Selanjutnya, bangun alur narasi yang memandu penonton dari awal hingga akhir. Anda bisa membaginya menjadi beberapa bab kecil dalam video. 1. Bab 1 Awal mula. Bagaimana pertemuan antara Hakimi dan perempuan pelapor dimulai di Instagram, hingga ke malam yang menjadi pusat tuduhan.
2 Bab 2 Langkah Hukum Pertama, penjelasan tentang mise en examen. Apa artinya, dan mengapa meski sudah didakwa awal, Hakimi tetap bisa bermain bola? 3 Bab 3 Keheningan dan Kebangkitan Kasus, periode 2023-2024 yang relatif sepi berita. Lalu meledak kembali pada Agustus 2025 saat jaksa resmi meminta agar Hakimi diadili. 4 Bab 4 Reaksi Dunia. Bagaimana media Prancis, Maroko, dan Spanyol membingkai kasus ini. Polarisasi di media sosial, hingga reaksi dari tribun stadion. 5 Bab 5 Pertarungan di dua arena. Bukan hanya di pengadilan, tapi juga di opini publik global. Sepanjang narasi ini, gunakan berol atau potongan gambar relevan, foto Hakimi di lapangan, cuplikan berita televisi, tangkapan layar tagar di Twitter X, serta foto pengadilan nanti. Jika ingin memperkuat drama, sisipkan transisi dengan suara heartbeat atau denting jam, seolah waktu menuju persidangan semakin dekat. Selain itu, jelaskan juga fakta hukum dengan bahasa yang mudah. Banyak penonton yang mungkin tidak tahu apa itu mise en examen atau bagaimana sistem peradilan Prancis bekerja. Dengan menjelaskannya secara sederhana, Anda bukan hanya memberi hiburan, tapi juga edukasi. Misalnya, di Prancis, mise en examen bukan berarti seseorang sudah bersalah. Tapi ini tanda bahwa hakim yakin ada cukup bukti awal untuk melakukan penyelidikan mendalam. Setelah itu, jaksa akan memutuskan, apakah bukti itu cukup kuat untuk dibawa ke pengadilan, atau kasus dihentikan. Dalam kasus Hakimi, jaksa memilih opsi pertama. Penting juga untuk menyelipkan kutipan langsung yang pernah diucapkan Hakimi atau pihak-pihak terkait. Misalnya, Hakimi, ketika Anda terkenal, Anda menjadi target yang mudah untuk pemerasan. Hiba Abouk, saya selalu mendukung korban kekerasan seksual. Kutipan seperti ini memberi warna emosional pada cerita dan membuat penonton merasa lebih dekat dengan tokohnya. Menuju akhir video, bangun ketegangan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Hakimi akan terbukti bersalah atau bebas murni? Bagaimana karirnya di PSG dan timnas Maroko jika proses pengadilan memakan waktu lama? Apakah ini akan menjadi salah satu kasus hukum paling kontroversial dalam sejarah sepak bola modern? Tutup dengan call to action yang halus tapi efektif. Ajak penonton untuk berpendapat di kolom komentar, bukan hanya menekan tombol like atau subscribe. Misalnya, bagaimana menurut Anda? Apakah Hakimi korban fitnah atau pelaku yang licik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan kita lihat bagaimana publik membagi suaranya. Dan jangan lupa, di media sosial seperti Instagram atau TikTok, potong-potong bagian paling dramatis atau informatif dari video panjang ini menjadi klip 30-60 detik. Kasus Hakimi bukan hanya berita. Ini adalah narasi berlapis yang bisa diubah menjadi konten yang memikat jutaan penonton. Asalkan kita bisa menggabungkan fakta, emosi. Penonton akan bertahan sampai menit terakhir jika Anda bisa membuat mereka terus ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bayangkan sebuah pertandingan sepak bola yang tegang. Skor masih imbang. Waktu sudah memasuki menit-menit akhir, dan semua orang tahu, satu gol saja bisa menentukan segalanya. Itulah posisi Achraf Hakimi sekarang. Pertandingan hidupnya tidak berlangsung di lapangan hijau, melainkan di ruang sidang. Dan, gol yang menentukan bukan datang dari tendangan bebas atau sundulan, tapi dari putusan hakim. Jika kita berbicara soal masa depan, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama, Hakimi dinyatakan tidak bersalah. Ini berarti pengadilan memutuskan bahwa bukti yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan tuduhan pemerkosaan. Jika ini terjadi, secara hukum nama Hakimi akan bersih. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Dunia media dan opini publik punya memori yang panjang. Bahkan jika ia dibebaskan, sebagian orang akan tetap mengaitkan namanya dengan kasus ini. Sponsor mungkin akan kembali, tapi citra publik yang sempat ternoda tidak akan sepenuhnya pulih begitu saja. Skenario kedua, Hakimi dinyatakan bersalah. Inilah skenario terberat. Dalam kasus seperti ini, hukuman di Prancis bisa berarti bertahun-tahun penjara. Dampaknya pada karirnya akan luar biasa. Kontraknya dengan PSG kemungkinan besar diputus. Peluang bermain di timnas Maroko lenyap, dan semua proyek komersial akan menghentikan kerjasama. Lebih dari itu, reputasinya di mata publik global akan hancur. Ada juga skenario ketiga, kasus ini berakhir dengan kesepakatan di luar pengadilan atau karena alasan hukum lainnya,
seperti kekurangan bukti yang membuat jaksa menarik tuntutan. Ini bukan berarti Hakimi benar atau salah, tetapi akan selalu meninggalkan tanda tanya besar di mata publik. Bagi sebagian orang, ini mungkin akan dianggap sebagai bukti bahwa kasusnya tidak cukup kuat. Tapi bagi sebagian lainnya, ini bisa dilihat sebagai tanda bahwa Hakimi lolos bukan karena tidak bersalah, melainkan karena celah hukum. Selain putusan akhir, ada faktor waktu yang juga sangat memengaruhi. Persidangan kasus semacam ini bisa berlangsung lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Selama itu, Hakimi akan hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Setiap pertandingan yang ia mainkan, setiap wawancara yang ia lakukan, akan selalu dibayangi pertanyaan tentang kasus ini. Tekanan mental seperti ini bisa mempengaruhi performa di lapangan, hubungan pribadi, dan bahkan kesehatan mentalnya. Kita juga perlu melihat dampaknya pada PSG dan timnas Maroko. PSG adalah klub besar yang punya reputasi global. Mereka harus berhati-hati menjaga citra merek, terutama di tengah pasar internasional. Jika kasus ini makin panas, PSG mungkin akan menimbang ulang apakah layak mempertahankan Hakimi di skuad. Di sisi lain, timnas Maroko adalah simbol kebanggaan nasional. Kasus Hakimi menjadi contoh nyata bagaimana tuduhan kekerasan seksual terhadap figur publik selalu menjadi medan pertempuran opini. Di satu sisi, ada mereka yang berjuang untuk memastikan korban berani bicara tanpa takut diintimidasi. Di sisi lain, ada yang mengingatkan bahwa tidak semua tuduhan benar. Dan bahwa reputasi seseorang bisa hancur hanya karena sebuah klaim yang belum terbukti. Kasus ini, apapun hasilnya, atau ia bisa jatuh sebagai contoh kejatuhan paling dramatis dalam sejarah sepak bola modern. Tetapi satu hal yang pasti, apapun yang terjadi di ruang sidang itu, hidupnya tidak akan pernah kembali persis seperti sebelum Februari 2023. Dan disinilah letak dramanya. Sebuah karir yang dibangun dengan kerja keras sejak kecil, diuji oleh badai besar yang datang bukan dari lapangan sepak bola, melainkan dari pengadilan. Seperti pertandingan final yang menegangkan. Dunia hanya bisa menunggu, siapa yang akan keluar sebagai pemenang ketika peluit panjang dibunyikan.